Saya saat ini sedang berada di Waterfront City Pangururan, tepat di pinggiran Danau Toba. Ngomong-ngomong, Danau Toba bagi orang Sumatera Utara, khususnya bagi orang Toba, Danau Toba itu hanya sebatas air. Sering tidak dianggap istimewa, tetapi tahukah kita bahwasanya Danau Toba itu tidak hanya sebatas air. Dia pernah menentukan peradaban. Bahkan dia menciptakan letusan yang maha dahsyat, paling dahsyat di bumi ini. Kita lihat, kebetulan saya sekarang sedang berada di batuan vulkanik pra kaldera Toba. Inilah batuan-batuannya, inilah batuan paling tua. Batuan paling tua. Kalau kita lihat di sini, memang ada 3 kali Danau Toba meletus. Inilah letusan yang pertama, batuan paling pertama. Lava andesitan Haranggaol. Batuan ini adalah batuan vulkanik tertua berumur 1,3 juta tahun yang tersingkap pada dinding kaldera Toba bagian utara atau kawasan Haranggaol. Batuan ini mewakili tubuh gunung stratovulkano besar yang merupakan ciri dari jalur gunung api Sumatera. Singkapan batuan ini dapat dijumpai pada permukaan danau di daerah Haranggaol hingga dekat Sepiso-Piso dengan ketebalan mencapai 500 meter dan terdiri dari lapisan lava yang miring ke timur laut. Jadi letusan pertama adalah daerah Haranggaol, Parapat, daerah Simalungun. Itulah letusan pertama 1,3 juta tahun yang lampau. Belum peradaban Batak seperti saat ini, belum. Nah, inilah batu-batuannya teman-teman. Itu tadi batuan yang paling tua. Sekarang masuk kita ke batuan paling muda, middle. Batuan paling muda, inilah batuan-batuannya. Tuf Toba pertengahan. Batuan piroklastik natural vulkanik yang berumur 501.000 tahun. Ini memiliki keunikan, yaitu memperlihatkan batu apung yang mengalami pemipihan akibat pembebanan dan seretan. Tersingkap di dinding utara kaldera Toba antara Haranggaol dan Silalahi, menutupi endapan. Jadi letusan kedua menciptakan Danau Toba daerah Silalahi. Inilah jenis batuannya. Inilah yang paling banyak di daerah Silalahi. Itu dari secara pengetahuan. Kalau kita lihat 501.000 tahun yang lampau. Kalau kita hitung-hitung sampai ke sini, kita bahkan tidak bisa berimajinasi apa kehidupan di 501.000 tahun yang lampau itu. Nah, kita masuk ke letusan paling mudah. Inilah jenis batunya. Jenis batuan dari paling mudah. Kita lihat. Inilah yang termudah. Ini yang termudah. Ini di daerah kami lah, ini Humbang Hasundutan. Material piroklastik yang terlaskan merupakan bagian dari endapan hasil erupsi supervulkano Toba yang terjadi 78.000 tahun yang lalu. Letusan ini memuntahkan sekitar 2.800 km material piroklastik dan membentuk kolom erupsi setinggi lebih dari 40 km yang menembus stratosfer. Letusan supervulkano ini meninggalkan jejak sebuah kaldera raksasa berukuran 100 km kali 30 km seperti yang dapat kita lihat saat ini. Letusan yang sangat dahsyat ini menghasilkan aliran piroklastik yang menyebar luas hingga ke pantai timur dan pantai barat Sumatera Utara. Endapan jatuhan abu dapat ditemukan di Asia Selatan, bahkan sampai ke India, Asia Tengah, Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, bahkan benua Afrika. Inilah jenis batuannya. Meledak sekitar 74.000 tahun yang lampau. Kita bahkan tidak bisa berimajinasi kehidupan semacam apa yang ada pada sekitar 74.000 tahun yang lampau. Andaikan sudah ada si Raja Batak di masa itu, apakah dia masih mungkin hidup? Inilah contoh batuan-batuannya. Yang paling mudah sekali adalah berumur 74.000 tahun yang lampau. Yang paling mudah. Ini di pertengahan 501.000 tahun yang lampau, 1,5 juta tahun yang lampau.
Dan yang paling tua adalah yang di sana tadi. Paling tua adalah sekitar, kita pastikan lagi berapa umurnya. Yang pasti 1 juta tahun. 1,3 juta tahun yang lampau. Teman-teman, masihkah Anda percaya bahwa Danau Toba itu hanya sebatas danau, hanya sebatas air, dan kini hanya sebatas menyimpan berbagai kemewahan-kemewahan seperti waterfront yang ada di Pangururan? Danau Toba masih menyimpan banyak misteri. Si Raja Bata itu belum seberapa dibandingkan Danau Toba. Luar biasa negeri Danau Toba.